laki-laki usia 59 tahun, suku Bali, yang memiliki keluhan luka pada paha kiri dan tungkai bawah kiri dan kanan. Lukanya itu bisul dan bisulnya itu pecah dan menjadi luka yang dalam tidak kunjung sembuh. Selanjutnya seperti ini adalah gambar lukanya tersebut. Kesimpulannya adalah ada banyaknya kerugian atau bahaya yang disebabkan Pseudomonas aeruginosa, maka kami ingin mencari apakah stevia dapat menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa atau bahkan bisa membunuh bakteri tersebut. Selanjutnya adalah ini adalah rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan manfaatnya. Lanjut adalah tinjauan pustaka. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa merupakan patogen utama dalam grup Pseudomonas. Tumbuh dengan baik pada suhu 37 sampai 42 derajat Celcius. Bakteri obligat aerob yang mudah tumbuh pada medium kultur. Bakteri ini bersifat saprofit kepada manusia yang sehat, tetapi menyebabkan penyakit kepada pertahanan tubuh yang tidak kuat. Berbentuk basil berukuran sekitar 0,6 kali 2 mikrometer. Bersifat gram negatif, kadang-kadang rantai pendek dan dapat bergerak motil karena adanya satu flagel. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa itu Stevia rebaudiana. Stevia rebaudiana merupakan daun yang mengandung stevioglycosida, mengandung stevioset yang berefek antibakteri, antivirus, antiinflamasi, antifungsi, dan antimikroba. Mengandung zat aktif diantaranya ialah tanin, alkaloid, flavonoid, dan fenol. 250 sampai 300 kali lebih manis dari sukrosa atau gula biasa. Selanjutnya yaitu bab 3 adalah metode penelitian. Ini adalah alat bahan yang kami gunakan selama penelitian yang dilaksanakan pada bulan September 2021 di Laboratorium Perlindungan Tanaman, Perlintan, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat. Metode pemeriksaan datanya adalah pembuatan ekstrak menggunakan metode maserasi selama 3 hari. Pembuatan media agar. Media yang kami gunakan adalah butiran agar Na sebanyak 5 gram dan aquades 250 ml. Selanjutnya adalah pembuatan konsentrasi ekstrak. Konsentrasi yang kami gunakan 10%, 20%, 30%, dan 50%. Uji aktivitas, memasukkan sebanyak 0,1 ml suspensi pengenceran 10 pangkat min 5 ke dalam cawan Petri yang sudah berisi Na dan diratakan dengan drill gas dan menggabungkan cakram ekstrak sesuai dengan konsentrasi. Selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Zona hambat yang terbentuk di sekitar lumut diukur menggunakan jangka sorong. Yang diukur itu adalah diameter vertikal dan diameter horizontal dalam satuan milimeter. Dan ini adalah rumus zona hambat yang berikut. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri, Hilang panitia. Jaringan pesertanya mungkin, Bu. Oke ya, tunggu. data aplikasi tersebut makin tinggi konsentrasinya, makin bagus daya hambat yang dia berikan. Dan yang K positif ini kami menggunakan perlakuan amoksisilin dan K negatif adalah yang tidak ada uji hambatnya karena dia merupakan aquades. Dan yang pembahasan aktivitas antimikroba tersebut ditunjukkan dengan adanya zona hambat di sekitar kertas cakram yang telah direndam dengan ekstrak daun Stevia rebaudiana. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun Stevia rebaudiana, maka semakin tinggi pula rata zona hambat yang terbentuk. Konsentrasi ekstrak mempengaruhi kecepatan difusi zat aktif. Makin besar konsentrasi ekstrak, maka makin cepat difusi akibatnya, makin besar daya antibakteri dan makin luas diameter zona hambat yang terbentuk. Selanjutnya dia adalah kriteria zona hambat yang dapat diamati. Kontrol positif yaitu amoksisilin, daya hambatnya 18,94 mm. Dia termasuk di kelas A. Kriteria hambatnya kuat. Kontrol negatif adalah aquades. Tidak ada daya hambat. Jadi kriteria hambatnya tidak ada. Dia termasuk kelas D. Konsentrasi 10%, 4,5
0,8. Di kelas C, kriteria hambatnya lemah. Sedangkan konsentrasi 20%, 4,73. Kriteria hambatnya antara B dan C, di pertengahan. Tapi dia lebih condong ke B, kriteria hambatnya lemah. Konsentrasi 30%, daya hambatnya 6,41 BC, kriteria hambatnya lemah. Sedangkan konsentrasi 50%, 6,98 mm, kriteria hambatnya B. Nanti bisa kita lihat dari daya hambatnya tersebut, persenan daya hambatnya, makin tinggi konsentrasinya, makin tinggi daya hambatnya. Jadi misalnya kalau kita menaikkan persenan konsentrasi ekstraknya ke 60-70%, mungkin kita dapat menyitarai kontrol positifnya tersebut. Pembahasan. Hasil uji statistik one-way ANOVA, adanya perbedaan yang signifikan menunjukkan bahwa ekstrak daun stevia rebaudiana memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa. Berdasarkan hasil uji Duncan, pengelapan ekstrak daun stevia rebaudiana konsentrasi 10% tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 20%. Antara pengelapan ekstrak daun stevia rebaudiana konsentrasi 20%, 30% dan 50% juga tidak berbeda nyata. Menurut ELIFA, diameter zona hambat tergantung pada kecepatan difusi senyawa antibakteri pada media agar. Kecepatan difusi dapat dipengaruhi oleh perbandingan jumlah pelarut dan zat pelarut. Resistensi terhadap antibakteri juga dimiliki bakteri dengan cara mengubah dinding selnya menjadi lebih impermeable dan mengubah sisi perlekat pada dinding sel. Sebagian bakteri hidup dengan melekat pada suatu substrat menggunakan adesin. Bab yang terakhir yaitu bab penutupan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang kami telah lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekstrak daun stevia rebaudiana menunjukkan aktivitas antimikroba dan mampu menghambat pertumbuhan serta membunuh bakteri Pseudomonas aeruginosa. Dan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya, pertama perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk penambahan konsentrasi ekstrak untuk mendapatkan daya hambat yang lebih kuat. Kedua, dalam melakukan uji aktivitas antimikroba sebaiknya menggunakan media yang spesifik. Keempat, dalam melakukan uji aktivitas antimikroba dengan metode difusi kertas cakram, sebaiknya kertas cakram yang digunakan adalah Paperdix. Ketiga, pelaksanaan penelitian uji aktivitas antibakteri sebaiknya dilakukan di ruangan steril. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan kepada Dewan Juri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh. Selanjutnya silakan kepada Dewan Juri untuk berbicara atau mengomentari. Yang pertama kepada Ibu Azrita dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Fikri dan tim, Ibu mau konsentrasi dulu nih, ya, ke tabel 3. Yang berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perlakuan ya yang dipakai. Ya, Bu. Oke. Yang kontrol positif itu menggunakan amoksilin. Berarti itu yang paling kuat ya. Ini kan uji tantang nih namanya nih. Sementara yang pakai konsentrasi 50% dengan menggunakan stevia ini 6,98%. Ya, Ibu mau tanya pengetahuan saudara. Gimana cara saudara membaca ini seharusnya di superscript ya. 18,94 itu A-nya itu di atas, bukan di apa sama besarnya. Bagaimana saudara membaca hasil analisis data ini? Ada A, ada D, ada C, ada BC. BC dengan keterangannya angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom sama berbeda tidak nyata pada uji DMT 5%. Oke, silakan. Oke, menjawab. Kami menggunakan aplikasi SAS untuk mengetahui daya hambatnya tersebut. Statistik, analisis, ANOVA. Ya, membacanya gimana nih? Mana yang tidak yang berbeda tidak nyata antara kontrol positif dengan kontrol negatif itu berbeda atau tidak? Berdasarkan hasil analisis saudara ini. Bisa dilihat dari daya hambatnya. Kan kita lihat kontrol positif. Ibu mau tanya huruf kan keterangannya itu di tabel 3 ya. Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
yang pada kolom yang sama berbeda tidak nyata. Artinya kontrol positif dan kontrol negatif itu berbeda atau tidak? Berbeda, Bu. Oke, berbeda karena beda. Yang untuk konsentrasi 20 dengan konsentrasi 50 itu gimana saudara membacanya? Ah, bisa dilihat dari apa ya, Bu, hasil daya hambatnya. Dari kelasnya juga. Kan konsentrasi 20 itu di antara B dan C. Tapi dia itu lebih condong ke B. Sedangkan konsentrasi 50 itu sudah memang Dari mana saudara tahu di condong kelas ke C? B. Bisa saja dia B-nya itu sama, B dengan B, berarti berbeda tidak nyata. Tapi bisa saja orang mengasumsikan, yang pembaca akan mengasumsikan ini adalah B dengan C. Oh, Bisa saja dia tidak sama kan? Huruf yang berbeda di belakang nilai rata-rata itu bisa mengatakan itu beda. Karena ini BC di konsentrasi 20 dan B di konsentrasi 50. Dan ini memang dari hasil dari SAS-nya juga, Bu. Ya, Dia aku tahu ini one way menjelaskan ANOVA ini one way ANOVA. Tapi gimana saudara menganalisisnya yang akan Ibu tanyakan? Tuh dia. Menginterpretasikan data. Nah, ini sekarang menginterpretasikan data. Kan bingung membaca tulisan saudara. Kalau kontrol positif dengan konsentrasi 50% itu jelas. Itu huruf superskripnya berbeda. Kan keterangan saudara kalau hurufnya sama berarti tidak berbeda. Nah, ini berbeda berarti ini signifikan kan gitu ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan orang nanti yang konsentrasi 20 dan konsentrasi 50. Ini berbeda signifikan atau non signifikan kan gitu. ini berbedanya non signifikan, Bu, karena dia di antara pertengahan B dan C. Nggak bisa kita ngomong itu berdasarkan itu pertengahan. Dia Nggak ada pertengahan. dia lebih mendekati ke B, Bu. Sekarang berbeda atau tidak kan itu aja. Berbeda, Bu. Ini kan one way uji antar perlakuan kan. Sementara yang penelitian saudara yang paling bagus itu adalah yang 50%. Is okay. Apapun hasil penelitian itu Izin mengingatkan, Bu, waktunya tinggal 2 menit lagi, Bu. Oh iya, baru satu pertanyaannya ini kurang itu 5 menit itu. Oke, nggak apa-apa ya. Berapa lagi? 2 menit. 5 menit. 2 menit lagi. Oh, 2 menit. Oke. Kemudian ada penelitian sebelumnya enggak terkait dengan penggunaan ini? Ada, Bu. Kami melihat dari jurnal-jurnal sebelumnya juga. Iya. Seperti contoh apa? uji Yang daya mana? hambat yang Di tengok daftar pustakanya yang siapa yang saudara ambil? Yang saudara kutip? Dari ini, Bu. Daun stevia ini sih penjenis daun stevia. Nah, itu sebagai literaturnya. Yang untuk parameternya atau perlakuannya ada penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar saudara? Ada, Bu, dari jurnal-jurnal yang seperti ini, Bu, bisa kita lihat. Daun stevia terhadap pertumbuhan Staphylococcus. Yang siapa tuh? Siapa? Dikutip dari mana? Siapa namanya di daftar pustaka? Dari ini program studi pendidikan dokter gigi. Ya, namanya aja. Mana siapa di daftar pustaka yang saudara kutip? Nama apa ya, Bu? Nama orang ya, penulisnya. Oh, ya. Di daftar pustaka aja tengok. Daftar pusakanya cuma di ini, Bu, yang ada. Nggak ada ya, nggak dimasukin ya? Di jurnal yang ada, Bu. Iya, daftar pustaka itu kan isinya artikel yang ditulis di jurnal, bisa buku kan ya. Kalau
penulisnya? Mayasari, Bu. Mayasari. Oh, nggak ada di daftar pustaka ya? Oke, halo, halo, dengar ya, panitia, Benar, Pak. dengar ya. Nah, eh, tadi Ya, Pak. saya ingin tanya, Tadi ada kendala jaringan, Pak. ya, oke, udah bisa ya. Sudah, Pak. Saya ingin menanyakan di penelitian ini dilaksanakan di mana? Di labor sekolah atau di tempat lain? Karena keterbatasan di labor sekolah, kami melaksanakan penelitian ini di labor Politeknik Pertanian di Payakumbuh. Politani ya, Politani. Politani. Oke, daun stevia itu diambil Step penelitiannya, Pak. bahannya dari mana? Bisa diulangi, Pak? Pertanyaannya, Pak. Ya, daun stevia dari mana? Kami membelinya ini, Pak, dari PB. Diambil utuh Sekalian atau sudah langsung diekstrak? langsung bubuknya, Pak. Bubuknya ya, berarti Jadi dia bubuknya. datang Oke, berarti dipesan ya, dipesan atau ya, oke. dipesan, Pak. Nah, kemudian saya lihat dari percobaannya ini makin tinggi kadarnya, tapi daya hambatnya makin sedikit. Ya kan, makin lemah dia. Kira-kira apa penyebabnya? Tapi disesuai dengan yang apa ya, Pak? Yang di PowerPoint tadi makin tinggi dia, konsentrasinya makin tinggi daya hambatnya, Pak. Yang tabel yang ini. Coba ditampilkan lagi tabel yang terakhir tadi. Makin tinggi dosisnya. Nah. Oh ya, itu ya. Makin lemah. Coba lihat, mungkin saya lihat tadi. Nah, konsentrasi yang tinggi, hambatannya lemah. Konsentrasi yang coba dijelaskan. Kalau kontrol dia kuat. Yang kuat itu kontrol positif, Pak, karena dia ini dari obat amoxicillin. Amoxicillin. Izin mengingatkan, Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi. Iya, oke. Tetapi kan kita lihat ini makin yang konsentrasi 30%. Nah, ini hambatnya lemah ya. Coba dijelaskan itu. Kalau 50% juga ini sedang. Nah, bagaimana itu? Berarti tidak efektif penggunaan dari step. Ini karena dari konsentrasinya, Pak. Kan kita mengujinya dengan menguji one way ANOVA yang penggunaan SAS. Dan kalau bisa kan karena masih konsentrasi 50%,
Iya, apakah Anda tidak melihat adanya efek apa maksudnya kontaminasi gitu kan? Nah, ini kan Kriterianya sedang. Jadi gimana itu? Coba dijelaskan. apa ya Pak? Bisa diulangi Kalau Pak? konsentrasi yang tinggi malahan dia daya hambatnya kuat ya. Karena masih sampai 50% Pak, bukan karena tidak efektif. Mungkin bisa ditingkatkan lagi konsentrasinya ke 60% ataupun ke 70% agar dia lebih kuat. Bahkan bisa nanti menandingi dari kontrol positif. Itu kan belum dilakukan, tapi dari data ini aja lah. Dari 10 naik 20, 30, nah makin lemah dia. Dan malahan yang antara 20 dengan 30 itu sama lemahnya gitu kan. Dan berarti semuanya lemah. Daya hambatnya lemah. Berarti penelitiannya itu tidak menghasilkan apa namanya dosis yang tepat ya, atau konsentrasi yang tepat untuk menghambat pseudomonas itu sendiri. Ya, Pak, kami belum coba untuk ininya, untuk konsentrasi yang lebih lanjut atau ke 60 ke 70-nya belum dicoba. Ya, ini mungkin makin lemah lah karena ada faktor apa namanya pengolahan atau faktor apa namanya sterilisasi dan sebagainya itu. Nah, jadi sehingga kalau di sini yang Anda sekarang bicara dengan data aja gitu kan, data yang ada gitu. Kalau nanti bagaimana makin tinggi konsentrasi apakah makin lemah itu adalah prediksi ke depan itu. Atau mungkin saja dia makin lemah gitu kan. Nah, karena ini kan secara analisis apa tadi kan dia satu BC, BC, B. Nah, berarti dia masih sama kan, masih dalam angka yang sama dalam B yang sama gitu kan. Nah, jadi sudah kita lihat lah, tidak baik kalau konsentrasinya makin tinggi. Nah, mungkin yang dengan konsentrasi yang sedikit, tetapi dia masih lemah, enggak apa-apa. Nah, gitu. Kalau kontrol, malahan dia kuat. Nah, kontrol positif itu karena adanya antibiotik, gitu berarti. Nah, jadi harusnya Anda konsisten dengan data ya. Kalau enggak baik, kurang bilang enggak baik gitu kan, tapi ada harapan di konsentrasi 50%. Nah, ini nanti kan berkaitan dengan penggunaan bahan, efektivitas dan sebagainya. Ya, kita tidak salahkan data, tapi analisisnya yang tidak tepat gitu. Bisa itu maksud saya itu kalau yang negatif malah tidak ada berarti ini dikasih aqua tadi ya, air ya, aquades ya. Nah ini malahan kalau di sini kalau kita lihat tanpa konsentrasi 10% itu walaupun lemah dia mungkin yang paling efektif dari segi penggunaan bahan dan segi perlakuannya ya. Coba dijelaskan apakah kalau konsentrasi 60% nanti akan kuat atau bagaimana? Sudah ada di saran juga Pak. Dia. Silakan. Kita belum bisa mencoba Pak, tapi mungkin ya Pak, mungkin kita belum bisa,
kita belum mencoba untuk zona hambatnya di sini ya Pak. Kan kita lihat makin tinggi konsentrasinya, berarti makin tinggi daya hambatnya. Makin meningkat dia Pak. Jadi ada kemungkinan bisa jadi dia masuk ke kriteria yang kuat. Tapi kan Anda lihat itu ANOVA-nya sama-sama B ya, B. Konsentrasi 30 adalah BC dan yang 50 B. Nah, ini kan berarti dia masih signifikansi yang sama. Tidak berbeda nyata dia. Mungkin juga karena formulasinya yang pemilihan formulasinya yang kurang tepat barangkali ini dari penelitian ini. Oke. Ya, karena sudah itu dikembalikan ke moderator. Jaringan aja. Mohon maaf. Selamat bergabung kepada dosen kita Bu Gusmawati dan Ibu Lisa Deswati. Izin lanjut untuk presentasinya, Bu. Baiklah. Langsung saja kepada tim SMA IT Insan Cedikia Payakumbuh, Ketua Tim Hafiz Abdillah. Kepada tim, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin share, Bu, Dewan Juri. Silakan. Sudah jelas, Bu? Apakah Jelas. materi sudah? Sudah. Mohon izin saya mulai, 10 Bu. menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat setelah karunia-Nya yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan di hari ini. Salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Yuna Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya muliakan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Abdillah Rinaldi dan rekan tim saya Fernido Indra Vilana. Payakumbuh, Sumatera Barat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan karya yang berjudul Analisis Efektivitas Umbi Porang atau bahasa latinnya muleri untuk penjernihan air. Ini adalah bab-bab yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang kami mengambil penelitian ini karena sumber air bersih saat ini mulai sulit ditemukan dan sangat mahal, terutama di daerah perkotaan, daerah industri, daerah bekas rawa, persawahan, dan tempat-tempat lainnya. Pencemaran air dapat merupakan masalah nasional, regional, maupun lingkungan global. Air akan dapat dengan mudah tercemar oleh aktivitas manusia untuk tujuan bermacam-macam,
seperti kegiatan industri, pertanian, peternakan, dan aktivitas rumah tangga. Selain itu, umbi porang mempunyai kelebihan potensi yang sangat besar dalam bidang produksi bahan baku dalam pembuatan tepung manan, yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan kegunaan yang luas dalam bidang pangan. Zat manan apabila diproduksi secara besar-besaran dapat meningkatkan ekspor non-migas, devisa negara, kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Zat glukomanan yang terdapat di dalam umbi porang dapat digunakan untuk bahan perekat, bahan seluloid, kosmetik, bahan makanan, industri. Dan dari kelebihan yang di atas, umbi porang juga diyakini oleh sebagian masyarakat dapat menjernihkan air. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, rumusan masalah kecil adalah 2 poin. Yang pertama, apakah umbi porang dapat dimanfaatkan? Kedua, menjernihkan air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektifan umbi porang untuk menjernihkan air. Hingga diharapkan porang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menjernihkan air sehingga layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 poin hipotesis yang kami lakukan. Yang pertama, penggunaan umbi porang memiliki efektivitas dalam menjernihkan air. Yang kedua, dosis umbi porang mempengaruhi tingkat kejernihan air. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 1. Bagi siswa, untuk menambah wawasan dan kreativitas inovasi dengan memanfaatkan di sekitar lingkungan, terutama porang. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi bahwa porang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penjernihan air. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, metode penelitian yang kami gunakan, waktu dan tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan September 2021 di Laboratorium IPA Insan Cendekia Boarding School, Payakumbuh, Sumatera Barat, dan bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan Politeknik. Adapun alat dan bahan. Alat yaitu 1. Gelas beker bervolume 1000 ml, kedua batang pengaduk, ketiga pH meter, keempat gelas ukur 1000 ml, kelima kertas saring, keenam pipet ukur dan pipet tetes, ketujuh turbidimeter, ke-8 neraca analitik, ke-9 corong kaca. Adapun bahannya yaitu yang pertama umbi porang, yang kedua air kotor yang digunakan dalam penelitian ini adalah air untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Salilama Kabupaten 50 Kota. Penelitian data. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau yang disingkat PAL, 2 faktor dan 5 ulangan. Faktor pertama, dosis ekstrak porang terdiri dari 6 taraf. Kontrol 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5 gram. Faktor kedua, lama pengendapan terdiri dari 4 taraf, 0, 3, 6, dan 24 jam. Pengolahan data menggunakan software Statistical Analysis System dengan singkat SAS. Analisis data menggunakan sidik ragam yang disingkat ANOVA. Berikut ada cara kerja pertama untuk pembuatan bubuk porang. Yang pertama, kupas umbi porang dan cuci hingga bersih. Yang kedua, rendam umbi porang dengan menggunakan garam. Pengendapan ini bertujuan untuk menghilangkan getah atau lendir yang terdapat pada umbi porang. Yang ketiga, cuci kembali umbi porang hingga bersih. Yang keempat, umbi porang diiris tipis dan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 800 Celcius selama 1 hari, dengan bertujuan untuk mengeringkan umbi porang. Setelah umbi porang benar-benar kering, kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Dan hasilnya adalah seperti gambar berikut. Cara kedua yaitu penjernihan air. Pertama, kita siapkan 1 gelas beker bervolume 1000 ml. Langkah kedua, masukkan air kotor ke dalam gelas beker, yang mana air kotor ini berasal dari pemukiman masyarakat Salilama 50 Kota. Lalu, masukkan juga dosis ekstrak bubuk porang tadi ke dalam gelas beker dari dosis 0,1, 0,2, 0,3, hingga 0,5 gram. Setelah itu, kita mengamati tingkat kejernihan dan pH air pada selang waktu 0, 6, 12, dan 24 jam.
Setelah itu kita mencatat hasil dari gelas beker, kelima buah gelas beker menggunakan alat pH meter dan turbidimeter. Hasil 6 pembahasan. Yang pertama, pengaruh bubuk porang dan lama pengendapan terhadap nilai pH air. Berdasarkan tabel pertama, dapat dilihat bahwa dosis ekstra porang pada semua pelakuan tidak berpengaruh nyata terhadap pH air. Sedangkan lama pengendapan mempengaruhi nilai pH air yang diendapkan selama 24 jam memiliki nilai pH tinggi, yaitu 6,74. Pengaruh ekstra dalam tingkat kekeruhan. Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui bahwa air yang tidak diendapkan dengan ekstrak umbi porang memiliki tingkat kekeruhan yang lebih tinggi dibanding air yang diendapkan dengan ekstrak umbi porang. Contohnya adalah kontrol yang diasir dengan warna kuning. Nilai kekeruhan terendah pada penelitian ini diperoleh pada dosis 0,3. Izin mengingatkan, waktunya tinggal 2 menit lagi. Yang diendapkan selama 24 jam dengan nilai 8,30. Namun nilai kekeruhan dihasilkan selama pengendapan 24 jam belum sesuai dengan standar Permenkes yang menetapkan persyaratan kualitas air bersih 5 NTU. Pada tabel ini dapat juga dilihat bahwa semakin lama waktu pengendapan, tingkat kekeruhan air semakin menurun. Dari dalam penelitian adalah bahwa bubuk umbi porang efektif digunakan untuk penyediaan air. Dosis paling baik tingkat kedinginan adalah 0,3 gram. Dengan tingkat kedinginan 8,30 NTU. Dan pH terbaik terdapat pada selang waktu 24 jam dengan pH 6,74. Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keefektifan bubuk umbi porang untuk menyediakan air dengan dosis yang lebih tinggi dan selang waktu yang lebih lama. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh, kepada Dewan Juri untuk berbicara atau mengomentari. Kepada Bapak Wince dipersilahkan. Oke, barangkali ini saran ya, saran. Ini kan ada yang terakhir ini saya lihat ini misalnya ada ucapan terima kasih ya. Ini hendaknya formal kepada siapa, orangnya siapa, kemudian kalau guru atau kalau laboran gitu kan sebutkan namanya, jadi itu etikanya seperti itu ya, jadi disebutkan, kemudian lembaganya juga disebutkan. Itu sarannya. Terima kasih. Moderator, silakan. Kita lanjut bertanya atau gimana, moderator? Halo. Halo. Kecil aja itu kecil. Satu orang aja. Satu orang. Ya, Halo. Pak. Iya, Pak. Saya dikasih kesempatan untuk komentar atau lanjut bertanya? Boleh kedua-duanya, Pak. Mulai kedua-duanya. Iya, Pak. Oke, nah tadi dari SMA itu ya, Ya, Pak. Insan Cendekia Boarding ya. Nah, kita melihat bahwa ini tujuannya adalah penjernihan atau pembersihan ya, penjernihan air ya. Untuk tapi secara kita lihat di lama pengendapan makin banyak zat yang akan makin bersih airnya. Itu kan sebenarnya secara logika sudah bisa diterima ya.
Nah, apalagi pengendapan gitu kan. Cobalah dijelaskan bagaimana sebenarnya yang sehingga zat yang digunakan itu untuk bisa menjernihkan air. Apakah ada dampak lain selain membersihkan juga mengurangi misalnya bakteri atau bau dan sebagainya? Saya ingin dapatkan itulah dari penelitian ini. Karena secara logika tadi makin banyak zat pengendap atau makin lama dia tentu akan bersih. Ya. Saya minta pendapat dari presenter. Silakan. Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Suara. Saat ini kami hanya melakukan kejernihan air aja Pak yang kami uji. Selama ini Pak, kami menelitinya tentang tingkat kedinginan air dan kami belum dapat mendeteksi apakah umbi porang ini bisa mengurangi bakteri atau bau dalam kandungan air Pak. Yang kami dapatkan di sini, kami bisa mengukur tingkat kejernihan dan pH air Pak. Sekian. Oh gitu ya. Jadi makin banyak dosis yang digunakan, makin tinggi, makin netral pH-nya gitu. Ya Pak. Makin tinggi. Ya Pak. Kalau pH-nya makin tinggi tentu akan beda nanti ya. Berapa pH air yang normal itu yang sehat dan menyehatkan itu? Mohon izin jawab Pak. pH air untuk standar air itu 6 sampai 7 Pak. 6 sampai 7. Nah, yang Anda 8 dapatkan sampai 9 apa Pak? yang didapatkan dengan perlakuan Amorphophallus itu bagaimana? Amorphophallus itu nama latin dari umbi porang Pak. Jadi pH air itu sebelumnya kan tinggi Pak. Jadi sebelum kita periksa, kita mencampurkan air yang kotor tadi dengan bubuk porang sesuai dosisnya Pak. Ya. Jadi dengan sesuai tingkat pengendapannya, air tersebut pH-nya berubah dan tingkat kedinginannya juga berubah Pak. Enggak, coba dilihatkan tabel tadi, tabel apa tadi? Oh, sebentar Pak. Siapa? Nah ini, yuk. Itu pH air. pH ya. Tadi dikatakan pH yang baik itu adalah 6 sampai 7. Gitu kan? Ya. Itu kemudian normal ya. Tapi ternyata semuanya signifikannya sama 6,28, 6,26. Enggak ada yang mana yang ini kontrol semua ya. Kontrol semua. Nah, berarti yang 5,52 juga bersama dengan 6,28 gitu. Karena dia simbolnya sama ya. Sama-sama A. Ya. Berarti tidak ada beda. Kemudian yang ya sesuai dengan saya kemukakan tadi, makin lama pengendapan airnya makin bersih dan pH-nya tetap Pak, tidak ada kenaikan. pH-nya tidak ada kenaikan. Ya. Ada dari 627, 636 ya. Lihat itu. Sementara yang netral 6,28. Nah, yang dosisnya dosisnya dikontrol itu semua. Kontrol 1, kontrol 2 itu maksudnya gimana? Ini yang pertama jadi signifikasinya A ya.
Antara A yang di atas dengan pengendapan ini sudah Izin beda. mengingatkan Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi Pak. Oke. Ah, Berbeda, Pak. berbeda ya. Nah, Ya, soalnya dia ditetapkan. yang saya minta hendaknya adalah satu formula bahwa makin lama pengendapan gitu kan, atau pengendapan sekian lama gitu kan, nah, tetapi pH-nya efektif, artinya pH-nya jadi normal yang dianggap tadi 6 sampai 7 itu gitu kan. Siapa? Jadi, dengan lama pengendapan saja kita sudah tahu bahwa pH-nya seperti itu. Bias mana formula yang didapatkan. Jadi perlu dijumlahkan ya, dijumlahkan rata-ratanya. Apakah jumlah yang di bawah itu yang dianggap sebagai formula efektif gitu kan? Ini yang 24 dengan 6,74 itu 6,74 itu dari Ini dari rata-ratanya, Pak. rata-rata. Enggak, Pak, dari pengulangan kelima. Dari pengulangan kelima. Ya. Ya, tapi kan enggak jelas ini tabelnya ya. Kurang komunikatif dia. Sebenarnya Anda mau menyampaikan bahwa ini pH yang tertinggi atau rata-rata tertinggi, tapi enggak jelas ini mana yang efektif itu. Yang 24 itu artinya apa? 24 ini lama pengendapannya, Pak, selama 24 jam. Lama pengendapan ada 4. Lama pengendapan. Kalau yang di atas 6 jam cuman. Ini untuk dosis ekstrak porangnya, Pak, dari kontrol. Nah, maksudnya kan yang di atas angka 24 itu ada 6, ada 3 gitu kan. Oh, ini ya. Lama Ya. pengendapannya, Pak, ada 2, ada 4. Ya, jadi dari tabel ini kita tidak melihat apa namanya rinciannya ya. 3 sudah 3, 6 sudah 6, 24 aja langsung gitu. Nah, barangkali perlulah dikomunikatifkan ya tabelnya. Siapa? Dengan harapan nanti saya bisa lihat bahwa ini apanya ekstraknya, dosisnya, kemudian ini lama pengendapan, dan ini pH-nya yang efektif itu yang mana gitu. Mungkin itu saja karena waktunya juga terbatas ya. Kepada moderator dikembalikan. Terima kasih, Pak, atas saran dan masukannya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Azrita dipersilahkan. 3 jam. Oke, sorry. Saya mau tanya Mbak Tim, di Sumatera Barat nih perkebunan porang ada di mana? Ya, Bu. Kenapa, Bu? Di Sumatera Barat perkebunan porang ada di mana? Untuk penggunaan porang, Bukan perkebunan porang, saudara kan ubi porang nih, ya kan? ya, Bu. Penelitiannya di Payakumbuh di Sarilama ya, ambil air kotornya di Sarilama. Ya, Bu. Sebenarnya bakal Ibu tanyakan apa dasar saudara ngambil porang, karena dari studi literatur saudara katakan itu bisa sebagai penjernih air kan ya. Nah, Ibu mau tanya pengetahuan saudara. Kalau di Sumatera Barat gimana? Izin menjawab, Bu. Silakan. Perkebunan umbi porang di Sumatera Barat terdapat di Pariaman, Bu. Pariaman daerah mananya? Di daerah mana ya?
Pariaman tuh Lawe loh. Luas ya. Kalau orang Jawa nggak tahu dia Lawe. Yang dari Iya, betul, kawan-kawan Bu. dari Jember itu nggak tahu dia Lawe. Luas tuh. Mana Pariamannya? Oke, nanti dicari lagi ya, di searchingnya pengetahuannya ya. Yang kedua ini ada 5 perlakuan, 6 ulangan. Itu ada yang dengan menggunakan akhirnya 5 apa? Jelasin apa? Izin menjawab, Bu. Ya. Wadahnya yang kami gunakan gelas beker, Bu, bervolume 1000 mili. Jadi ada 30 gelas beker ya. Ya, ada 30. 20, Bu. Kami menggunakan 20. Kok 20, tapi perlakuannya 5. 30. Ya, kan 30 ya. Oke. Maaf, Nah, Bu. air kotornya apa maksudnya? Air kotor apa nih? Apa indikator air kotor itu menurut saudara tuh? Air kotor kan di perlakuannya nih, di perlakuannya. Air kotor 500 mili. Maksudnya air kotor ini air apa nih? Airnya butuh gitu atau airnya keruh atau air kotornya bekas cucian apa? Deterjen kalau jam air kotor ini air kotor apa ini? Kotor bekas cucian mencuci ibu-ibu di ini kan air kotor juga kita sebut ya. Bekas cuci piring atau bekas apa orang cuci mobil juga. Jadi kategori air kotor yang saudara masuk di sini apa nih? Mohon izin, Bu. Ya. Air kotor bekas kebutuhan sehari-hari masyarakat saya 50 Ya, kota, di Bu. mana diambil di sehari lama tuh? Air kotor Apa, apa Bu? nih? Di mana diambil? Apa air sungai atau air comberan? Pertanyaan bagi si pembaca bahwa air kotor ini ya dan apa air kotor apa yang dari ini? Air kebutuhan sehari-hari masyarakat saya nggak tahu. Kan cara ngambilnya tuh di mana diambil tuh? Di dekat sungai, Bu, sungai. Dekat Ngambilnya sungai yang mana? Berarti air sungai gitu ya? iya, Bu. Air sungai kan mengalir terus, yang gitu. Air sungai mana yang di daerah Sari Lama atau yang di mana ya sungai mana? Yang dekat Sari Lama ya, Bu. Di Sari Lama mah luas tuh. Dekat kantor bupati. Iya, Atau Bu. dekat dinas perikanan atau dekat Harau. Ah, di mananya? Dekat sekolah, Bu, dinas perikanan. Sekolahnya masuk ke dalam tuh ya? Sebelah Iya, Bu. dari Padang masuk ke kiri. Gitu ya? Iya. Atau Sebelah di jalan kanan, Bu. raya, di jalan raya. Enggak di jalan raya, Bu. Iya, masuk ke dalam kan? Iya, Ada Bu. sungai di situ. Hah? Ada sungai di situ. Kayak parit-parit gitu, Bu. Oh, parit. Masa sih nggak bisa bedain sungai sama parit? Gimana nih? Mengingatkan, Bu, waktunya Ibu, tinggal 2 menit lagi, Bu. belum tanya nih. Udah diperjelas lagi informasi tentang itu karena itu metodologi ya. Kemudian ini nih sama seperti Pak Dr. Wince, Ibu juga bingung nih masalah tabel 1, tabel 2-nya. Sangat disayangkan sekali saudara ngambil ulangan sampai 6 tapi tidak ada standar deviasi di setiap hasil. Tuh, standar deviasi. Kemudian tabel 1 ini sama juga ini membingungkan bagi saya nih. Ada kontrol, kemudian lama penggendapan tidak ada 0 jam
artinya selama 0 jam itu 5,52. Kemudian selama 3 jam ini tuh perlakuan yang mana ini kan gitu tuh. Perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan ini yang dari 5 ini, dari 6 ini kan gitu. Yang mana hasil apa nih? Ya, itu membingungkan juga hasilnya. Kemudian yang tabel 2 juga nih. Apa maksudnya ini? H F H I J apa nih? Ini bikin membingungkan ini. Gimana saudara semua kalau keterangan angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada bulan kolom yang sama berbeda tidak nyata. Gimana saudara membacakan? Faruqi adalah waktu untuk disahkan. Apakah saya dengar? Di sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya dari SMA dari Jember. Coba. Banyak di sana. Bisa diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argatul Faruqi dari SMA Neris Jember. Dewan juri yang kami hormati, obesitas merupakan satu dampak yang terjadi akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan keluaran energi, sehingga mengakibatkan osteoporosis pada penderitanya. Obesitas diakibatkan oleh peningkatan konsumsi makanan cepat saji atau fast food, rendahnya aktivitas fisik, faktor genetik, dan status sosial ekonomi. Dapat dilihat dari grafik tersebut, pada usia lebih dari 18 tahun, obesitas semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan pada saat remaja terjadi kesalahan perilaku dan pola makan. Berdasarkan grafik tersebut, Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Umum Gizi Seimbang yang berisi 13 pesan dasar gizi seimbang. Remaja rentan akan obesitas sebaiknya beredukasi dengan media, yaitu untuk memperbaiki asupan makanan dengan memperhatikan keseimbangan asupan zat gizi, protein, lemak, dan karbohidrat. Oleh karena itu, kami produk yang itu menghilangkan paparan karena pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanyaan berkelanjutan. Sebab itu kami teringat dengan pesan Insinyur Soekarno, pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu, perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Dengan bangga dan rasa hormat, kami persembahkan sebuah inovasi. Karo, inovasi cemilan food bar berbahan dasar pangan lokal, pisang, tepung mokaf, dan kacang koro, guna mengatasi obesitas pada remaja. Karo merupakan inovasi cemilan sehat yang berbahan dasar pangan lokal dengan tujuan untuk menurunkan dan mengurangi gejala obesitas pada remaja. Mengapa kita menggunakan pisang Meskirana, Dewan Juri? Karena pisang Meskirana memiliki gizi, sumber karbohidrat, vitamin, dan mineral. Buah pisang akan berubah menjadi sukrosa, glukosa, dan fruktosa pada saat pisang matang. Dapat dilihat dari menurut sumber Prianinum dan Rustanti 2016, mokaf tidak mengandung zat gluten. Tepung mokaf juga lebih kaya akan karbohidrat, yaitu sebesar 85-87% bila dibandingkan dengan tepung terigu yang sebesar 82-85%.
Kacang juga memiliki unsur gizi dengan nilai gizi yang cukup tinggi, yaitu karbohidrat 60,1%, protein 30,36%, dan serat 8,3%. Cara pembuatan pikaro, yaitu siapkan bahan-bahan untuk membuat pikaro, seperti margarin, kuning telur, gula pasir, pisang, tepung mokaf, garam, susu, dan kacang koro. Kemudian dari bahan tersebut ikan pengulanan hingga terbentuk adonan. Setelah terbentuk adonan, kemudian dilakukan pencetakan. Kemudian oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Lanjut yang terhormat, di sini kami juga menggunakan metode penelitian. Yang pertama jenis penulisan, penelitian pustaka. Yang kedua rancangan penulisan, konsultasi dengan guru rancangan penulis membimbing. Yang ketiga teknik pengumpulan, studi pustaka dan uji organoleptik. Yang keempat alat dan bahan dalam pembuatan. Yang kelima prosedur penelitian, pengumpulan data dari hasil penelitian. Yang terakhir ialah teknik analisis data, ialah analisis deskriptif. Analisis pada produk kami ialah membantu pemerintah dalam mengatasi obesitas di Indonesia, mempunyai aroma rasa buah yang khas, praktis dan mudah dibawa, dan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai kekuatannya. Sebagai kelemahannya ialah produk yang masih belum dikenal masyarakat, belum adanya penelitian lebih lanjut karena masih dalam proses, dan kurangnya pengetahuan terkait kandungan gizi. Kemudian peluang dari produk kami ialah remaja generasi Z mulai peduli dengan cemilan sehat, dapat dikonsumsi oleh masyarakat terutama pada kalangan remaja. Dan ancaman pada produk kami ialah remaja menyukai makanan yang sedang viral dan cepat saji, cemilan sehat yang sudah beredar sejak lama di kalangan masyarakat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makanan yang sehat. Analisis, di sini kami juga melakukan analisis ekonomi. Modal yang dibutuhkan untuk biaya produk kami ialah sebesar 1.321.000. Dengan harga jual pikaro ialah seharga 10.000. Keuntungan yang didapatkan oleh produk kami ialah sebesar 1.179.000. Titik impas harga dalam produk kami ialah 22.000. Titik impas produk dalam produk kami ialah 1,4. Artinya setiap satuan biaya yang dikeluarkan artinya usaha ini layak untuk dikembangkan karena setiap pembiayaan sebesar 100 diperoleh keuntungan sebesar 0,13. Formulasi yang paling disukai oleh panelis yaitu 3:1, yaitu 904 poin. Dan pikaro berbahan dasar tepung mokaf dengan substitusi pisang dan kacang koro, mempunyai senyawa rendah lemak. Sekian presentasi dari saya. Kepada Dewan Juri, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada SMA Nurul Jember. Dipersilahkan kepada Dewan Juri. Kepada Bapak Wince dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini keprihatinan dalam kesehatan ya, artinya untuk membasmi obesitas. Ya. Barangkali yang jadi pertanyaan bagi saya, tadi ada menurut Soekarno masalah makanan ya, makanan adalah merupakan hidup matinya. Nah, tetapi sebenarnya kan kalau obesitas bisa saja karena kelebihan makanan atau kelebihan gizi dan sebagainya. Kenapa Anda bisa itu ya? Apakah ini antipatinya atau bagaimana menurut Anda itu? Nah, karena di sini lihat makan itu adalah soal hidup atau mati. Barangkali karena pangan ya, pangan itu bahan makanan. Tapi kalau di sini apakah dari segi kelebihannya atau dari segi kekurangannya itu obesitas itu? Sehingga Anda memilih tentang obesitas. Silakan dijawab pandangannya dulu. Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Jadi di sini kami itu
dikarenakan kelebihan gulanya. Jadi karena kelebihan ya. Kelebihan juga menyebabkan malapetaka ya. Iya. Oke, nah jadi barangkali perlulah Anda nanti kalau lagi dibuatkan satu terminologinya ya. Nah ini kelebihan, bukan masalah kekurangan. Ya. Baik, tadi dikatakan menggunakan Picarro ya. Iya, benar. Nah, dari mana itu Picarro itu? Terima kasih pertanyaannya Dewan Juri. Kan dijawab. Jadi dengan Picarro itu merupakan pencampuran dari bahan tepung moka, kacang poro, dan pisang. Dari bahan tersebut kami melakukan Penelitian. Jadi kami melakukan penelitian yang akhirnya kami membuat sebuah Picarro. Berarti Picarro-nya dibuat sendiri? Iya. Kepanjangan Picarro itu apa? Pisang, kacang toro, dan moka. Kacang toro? Kacang toro dan moka. Pisang, kacang toro, dan moka. Oh iya. Nah, saya kira itu kan kalau kita ketahui pisang juga mengandung karbohidrat yang tinggi, itu kan vitamin dan mineral. Nah, apakah ini digunakan karena kandungannya yang sedikit atau karena ada yang khas dalam pisang itu? Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, dari kandungan pisang tersebut banyak memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, dan mineral. Jadi kami juga menggunakan buah pisang sebagai ciri khas dari produk kami supaya ada tambahan bahan nutrisi di dalamnya. Ya tentu saya rasa itu terbalik ya, karena dia kan tujuannya untuk mengurangi obesitas gitu kan. Ternyata yang diberi adalah makanan yang bergizi tinggi dalam energi yang nantinya akan disimpan dalam bentuk lemak dan sebagainya ya. Tapi di sini untuk ya. Terima kasih Dewan Juri. Tapi di sini untuk karbohidratnya kan bisa berubah menjadi sukrosa, glukosa, dan fruktosa pada saat pesan dalam matang. Jadi untuk karbohidratnya juga bisa dikurangi oleh bisa berkurang Gitu ya. Nah, Anda tahu sapi ya, sapi mama biak makanannya cuma rumput, tapi dia bisa gemuk juga, gitu kan? Lemaknya juga banyak. Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi, Pak. Ya oke. Silakan. Jadi barangkali itu, apakah dia mudah membentuk lemak atau bagaimana, itu keistimewaan pisang dilihat karena Anda menggunakan pisang untuk orang yang obesitas gitu. Nah, barangkali itu perlu dicari ya, berubah menjadi sukrosa, glukosa. Nah, glukosa yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak nanti kan. Kemudian dalam bentuk yang terikat dalam siklus Krebs itu ya. Kalau terlalu banyak makan pisang juga gitu. Nah, jadi
mungkin mana yang efektif, misalnya yang makanan mengandung pisang dengan hanya nasi atau makanan lain ya. Ini perlu juga kita lihat. Tetapi sekarang adalah hendaknya salah satu faktor bahwa pisang itu mungkin bisa menyebabkan tidak mudah dibentuk menjadi lemak gitu kan. Yang ada dalam tanaman pisang itu. Tapi kita adalah melihat bahwa dalam penggunaan Picarro ini dapat menghambat obesitas itu karena tadi saya memang itu. Tetapi dari segi ekonominya Anda kemukakan bahwa ini bisa meningkatkan nilai jual ya. Dalam 100 akan beruntung 13 rupiah gitu. Modalnya 100, untungnya 13 gitu ya. Ya, tadi ya. Oke, nah jadi itu dari segi analisis ekonominya, tetapi dari segi analisis metabolismenya bagaimana gitu. Nah, ini saya tanyakan. Coba jelaskan apakah dia bisa menghambat obesitas atau bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya Dewan Juri. Jadi, baik, selanjutnya kepada Ibu Azrita dipersilahkan. Terima kasih. Oke. Baik, ini membuat Picarro untuk mengatasi obesitas. Kalau menurut saya ini malah bertambah nih berat badannya dengan makan Picarro ini. Menurut saudara gimana nih? Karena bahan dasarnya ini kan Picarro ini kan tepung singkong ya. Ada pisang, ada margarin, ada susu, skim, telur. Nah, kira gimana nih? Enggak diuji kan ya? Ini hanya berdasarkan suka dan tidak suka aja saudara ngambil ini kan kuesionernya. Udah diuji nggak nih? Komposisi proksimatnya ini paling nggak lemaknya berapa sih yang dihasilkan dari perlakuan saudara ini dengan formulasi yang 3 ini? Ada diuji? Terima kasih atas pertanyaan Dewan Juri. Jadi lemak dalam produk kami ini sangat sedikit. Jadi kami gimana? Lemak pada produk kami ini hanya sedikit. Jadi kami enggak, oke, tutup dulu. Dari mana tahu saudara bilang sangat sedikit? Mana hasilnya di sini? Karena sedikit produk kami Terima kasih atas pertanyaan Dewan Juri. Jadi produk kami ini tidak digoreng, akan tetapi produk kami ini di oven. Ya, tapi kan komposisi. Makanya bertanya tadi, seharusnya kalau memang ini tujuan kita untuk mengurangi obesitas, tentu harus ada data dari hasil posisi yang saudara buat, promosi yang saudara buat, gitu loh. Mana yang sangat sedikit lemaknya itu, walaupun tidak digoreng, sebenarnya bagus lagi dikukus kan gitu ya, atau ya yang tanpa minyak di oven. Misalnya di oven itu malah gitu yang terjadi pada ini ovennya pada suhu berapa kan itu ada kan ngaruh nanti terhadap komposisi kandungan nutrisi yang ada di produk kita. Nah, ini tidak tampil di ininya sehingga saudara hanya di karya ilmiahnya ini hanya suka tidak suka. Kalau ini mah makan pisang aja suka semua orang ya kan, apalagi ini ditambah dengan bahan-bahan yang lain. Ada krim, ada susu, ada mentega, udah pasti suka loh orang semuanya. Nah, itu dia artinya apa? Jadi produk yang dengan nama Made in Picarro ini malah meningkatkan obesitas kan gitu ya. Kira-kira gimana? Terima kasih atas pertanyaan Dewan Juri. Jadi untuk perhitungan lemaknya kami akan meneliti di acara di rancangan ke depannya. Seperti itu.
Berarti memang nggak ada ya data ini ya. Data hasil sebenarnya bagus nih kan. Saudara buat komposisi formulasi produk yang dengan 75% tepung mokav, 25%. Berarti kan bahan baku utama itu tepung mokav dan pisang. Itu ya, tepung mokav. Tepung mokav ini kan apa nih? Singkong kan? Iya. Ya, itu yang produk jadi atau saudara buat olah sendiri singkongnya? Berapa persen proteinnya di sana, lemaknya, karbonnya, pisang berapa dia punya ininya juga komposisi proksimatnya. Ada nggak di data saudara di tinjauan pustaka? Tuh. Sehingga baru matching dengan tujuan kita menurunkan obesitas. Rupanya makin tinggi nih. Makan pisang aja sebenarnya udah cukup, nggak perlu pakai makan Piccaro. Tapi inovasi saudara memang di sini kan gitu ya. Tapi untuk meyakinkan orang bahwa memang benar Piccaro ini bagus untuk menurunkan obesitas, harus ada data mengenai itu, ya. Oke. Nah, jadi mana lebih yang dari hasil responden yang cuma satu item pertanyaan ya, suka tidak suka aja ya, tidak suka kurang suka berarti kan hanya satu item pertanyaan ya, tidak ada di kesimpulan. Nah, itu pun tidak saudara tampilkan di kesimpulan. Soalnya dari hasil responden yang kami tanya, berapa orang nih tadi rasanya berapa orang nih ya tadi 5 ya. 25 orang, sekian persen menyatakan sangat suka, sekian persen menyatakan suka. Nah, itu tidak muncul juga di full papernya, ya kan? Nah, itu dia. Ya, sementara itu penting kalau suka sama suka seperti bulan tadi mungkin orang akan suka semuanya karena komposisinya aja udah lezat nih. Udah sangat lezat. Mereka bilang tepung mokav di open aja udah enak kan gitu ya, tambah gula udah enak gitu rasanya, udah suka orang. Apalagi ini dengan campuran kacang koro lagi, ada pisang, ada margarin, ada kuning telur. Nah, ini makin suka orang. Oke. Ya, nanti artinya perlu dilengkapi lagi untuk kedepannya sebagai pembelajaran. Data-data yang kita ini sangat sayang kalau tidak diambil datanya. Ya. Oke. Kemudian untuk apa saudara ngambil analisis SWOT ini? Apa gunanya analisis SWOT ini? Untuk terima kasih pertanyaannya Dewan Juri. Jadi mengapa kami menggunakan analisis SWOT? Untuk menganalisis, untuk menguji kelayakan dari produk kami, serta untuk mengembangkan produk kami ke depannya. Berarti ya, oke deh, cukup deh. Oke, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Baiklah, terima kasih kepada para finalis yang sudah mempresentasikan karya tulis ilmiahnya. Untuk hasilnya akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia. Baiklah, saya Nurul Azmi, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Di mana? Di Jawa. Jember. Yang di Sumatera Barat cuma sekolah artis saja. Baiklah, karena acara sudah selesai, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional tingkat SMA pada hari ini. Dan untuk pengumuman juara akan diumumkan malam ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita akan mengadakan sesi foto bersama secara virtual. Mohon kepada peserta dan panitia untuk menunjukkannya. Disilahkan kepada operator.
hasilnya. Baik, bersiap-siap. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah, saya perwakilan dari kepanitiaan mengucapkan terima kasih kepada para peserta, Dewan Juri, seluruh yang hadir pada ruang Zoom kali ini, serta seluruh kepanitiaan yang terlibat. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya pamit undur diri dari ruang Zoom. Oke, sudah bisa live ya? Ya Pak, live Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, dadah. Bapak Wince dan Ibu Hai, Azri. Kak. Ya, terima kasih kepada dosen-dosen semua yang sudah hadir. Terima kasih kepada alumni dan terima kasih kepada peserta. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik pada kegiatan ini. Terima kasih Bu Rona. Kepada peserta boleh diizinkan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Bu, alhamdulillah ada selesai, Bu.